Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kembali mengikuti ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, bahkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan kembali dari awal, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya Yesus, haleluya. kami Yesus, Allah Roh Kudus, haleluya. kami Yesus, agung namamu Tuhan. haleluya. Yesus, Menyembah haleluya. Yesus, kami menyembah ya Yesus, ya Yesus, haleluya. Makasih Tuhan, Bamu ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang awali kita dalam doa. Amin. Haleluya. Amin. Hadir bagi mereka, bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kerinduan kami. Kami mau memuji memuliakan nama Amin. Tuhan. Hadir Engkau di tengah-tengah kami, duduk di atas setiap pujian kami. Kami memberikan korban persembahan pujian kami kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur kami karena Engkau baik bagi kami. Engkau yang sudah memeliharakan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau mulai ibadah kami, urapi seluruh pelayan-pelayan. Amin. Pekerjaanmu pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya setiap kami yang datang beribadah dengan hati rindu, kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin, Pujilah amin. nama Tuhan, kuduskan dan layakan kami semua. Kami siap memuliakan Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian bagi Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. haleluya, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan kembali dari awal, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kekal selamanya dalam kehidupan Haleluya. kita, sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali angkat pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jiwaku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan besar selamanya dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan, ku rindu sabdamu.
sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Pendeta Muda Siombing berdoa untuk firman Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk kami dengar. Tegurlah kami lewat firman-Mu, sehingga kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
dan urapi kami semua yang mendengar Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah Ya, dikuburkan, amin. bahkan yang sakit disembuhkan oleh Amin, amin, amin. hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu berkarya. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Bersyukur karena kemurahan-Nya kita masih ada sampai pagi hari ini dalam keadaan diberkati, dan di atas segala-galanya jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan segera membuka Alkitab dan menemukan pembacaan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lainnya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel untuk menyembah yang patung yang satu dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Puji Tuhan. Saya memberi tema firman pagi hari ini, jangan dipermudah. Saya ulangi sekali lagi, jangan dipermudah. Latar belakang dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 adalah ketika Raja Salomo telah meninggal, Israel terpecah menjadi 2. Yerobeam menjadi raja atas kerajaan utara dan Rehabeam menjadi raja atas kerajaan selatan. Saat itu ada sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, bahwa untuk beribadah mereka harus tetap pergi ke Yerusalem 3 kali di dalam setahun. Dan ternyata saudara, hal ini merisaukan hati Raja Yerobeam. Ia berpikir jangan-jangan rakyatnya akan membelot kepada musuh dan kelak akan membunuh dia. Mari kita baca ayatnya yang ke-27. Pendeta Muda Siombing membacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan aku akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Rutinitas 3 kali dalam setahun untuk beribadah mencari Allah di Yerusalem membuat akhirnya Yerobeam menyelenggarakan ibadah yang tidak sesuai dengan keinginan hati Allah. Dia membuat 2 patung lembu jantan dari emas dan menaruh patung itu di Betel dan di Dan. Respon dari masyarakat pada saat itu, karena dianggap memberikan kemudahan bagi mereka untuk mencari Allah, tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, maka rakyat bersedia untuk menukar pola ibadah yang diinginkan oleh Allah dengan cara menyembah patung lembu emas. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat
bahwa hal itu mendatangkan murka daripada Tuhan. Tawaran ini seakan-akan dalam tanda kutip memberikan tawaran kemudahan. Apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam sekali lagi bisa saja membuat rakyat tidak lagi harus berjeri lelah dalam 3 kali setahun untuk pergi ke Yerusalem. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mencoba mengaplikasikan dalam keseharian kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita harus mengakui dalam berbagai aspek dunia menawarkan kemudahan bagi saya dan saudara. Di bidang komunikasi, loncatan ilmu pengetahuan memudahkan manusia untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia yang lain. Dengan gadget yang Anda miliki, dunia semakin kecil di tangan Anda. Berbagai informasi bisa kita input dari hal-hal yang positif sampai hal-hal yang negatif. Itulah dunia komunikasi di sekitar kita. Lalu saudara juga melihat di bidang kesehatan, ada loncatan raksasa juga yang terjadi di bidang kesehatan. Manusia dipermudah untuk bisa menikmati fasilitas demi kesehatan. Tubuhnya mendapatkan pemulihan. Teknologi sudah dapat membuat bayi tabung dan lain sebagainya. Lalu Anda perhatikan di bidang bisnis pun hal itu terjadi. Perjalanan waktu menjadi dipersingkat karena teknologi yang dipakai. Para manajer dapat berbicara dengan mitranya dari belahan bumi yang lain, sekali lagi dengan komunikasi yang mereka miliki. Di bidang perbankan pun hal itu terjadi, saudara. Tetapi saya ingin berkata, hati-hati, jangan sampai minat. Saya ulangi sekali lagi, hati-hati, menjadi peringatan dan warning bagi kita semua. Jangan sampai minat akan kemudahan itu menyusup dan memasuki hati kita untuk mencari Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kalau gaya hidup dunia yang memudahkan saudara di seluruh bidang, lalu menyusup dalam hati kita sehingga kita juga melakukan hal yang sama untuk mencari Allah, satu saat itu akan mendatangkan murka Allah bagi komunitas juga pribadi seseorang. Saya ingin menyampaikan hal yang esensi dari pemberitaan firman Allah pagi hari ini adalah, sesibuk apapun Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita wajib membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam bentuk ibadah. Saya ulangi sekali lagi, sesibuk apapun Anda harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari menggarisbawahi arti ibadah adalah perbuatan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama, buku-buku firman yang dipercayai sebagai petunjuk untuk mereka yang beribadah. Dan hal ini tentunya waktu kita beribadah juga menuntut sesuatu yang namanya waktu, quality time, agar kita tidak menyisakan, tetapi menyisikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu waktu kita dirampas untuk mencari nafkah. Waktu kita diberikan untuk hal-hal yang bernuansa kepentingan daging. Sampai Anda lupa bahwa apapun kondisi Anda, keberadaan saya dan saudara, prioritas utama itu adalah mencari Tuhan. Alkitab berkata cari Tuhan, maka yang lainnya akan diberikan kepada saya dan saudara. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa memberikan waktu selama 24 jam, mungkin hanya 1-2 jam Allah meminta untuk diberikan kepada dia dengan cara menyembah dan mencari Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau hari-hari ini pandemi sudah membuat banyak perubahan dari sisi atau format ibadah, tetapi bukan berarti keinginan untuk berbuat bakti kepada Tuhan itu menjadi pudar.
Saya tidak melihat secara langsung jemaat pagi hari ini dengan cara apa Anda mencari Allah. Tetapi saya sudah membuat panduan. Buatlah dirimu dengan hormat untuk mencari Allah, mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu mandi, berpakaian rapi, imam, suami mengajak istri dan anak-anak mempersiapkan waktu yang terbaik, lalu menggunakan sarana media sosial yang Anda miliki untuk beribadah bersama-sama. Jangan sampai Anda tidak mengerjakan hal itu lalu menggantikannya dengan mempermudah tanpa persiapan, menyediakan kopi di atas meja, mengangkat kaki, lalu anak-anak Anda biarkan liar ke sana kemari, tidak dididik untuk menghormati Tuhan dalam suasana ibadah. Itulah yang saya maksud, kemudahan yang terjadi membuat Anda juga menghilangkan atau menghapus esensi ibadah, yaitu dengan rasa takut dan hormat mencari wajah Allah. Peristiwa Yerobeam mengganti ibadah, mempermudah dengan mendirikan lembu emas, itu juga bisa terulang kembali waktu Anda tidak punya kualitas waktu yang terbaik bagi Allah. Kenapa? Untuk hal dunia Anda bisa begitu fokus, Anda berusaha sedemikian mungkin sampai lupa bahwa sumber berkat sesungguhnya adalah di dalam tangan Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya apa yang menjadi hasrat hatimu Allah akan memperhitungkannya dan akan mewujudkannya dalam hidup saya dan saudara. Lalu yang kedua, saudara, waktu kita mencari Tuhan, itu juga menuntut komitmen saya dan saudara. Komitmen di dalam apa? Yang pertama adalah komitmen di dalam berdoa. Selain Anda beribadah, maka Anda juga ketika mencari Allah harus memiliki komitmen. Waktu beribadah, aku harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hidup kekristenan tidak pernah terlepas dari doa. Alkitab mencatat seluruh tokoh adalah orang-orang yang mempunyai mezbah doa secara pribadi. Contoh adalah Daniel. Mengapa hal itu menjadi begitu penting? Karena dengan doa kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Allah secara langsung dan intim. Tanpa doa Anda tidak bisa membangun hubungan dengan baik kepada Allah. Sayang, masih banyak orang beranggapan bahwa doa bisa dilakukan sewaktu-waktu saja. Waktu kita dalam keadaan sulit, kita baru ingat berdoa. Waktu kita dalam keadaan sakit, kita baru ingat untuk mencari Allah. Waktu kita dalam keadaan kepepet seperti bangsa Israel di tepian sungai, atau ketika mereka ada di tepian laut Teberau, mereka baru menjerit mencari Allah. Apakah sikap seperti ini yang akan kita kembangkan? Belum lagi diperparah, ketika saudara merasa bahwa doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, maka kita berhenti untuk berdoa. Komitmen dibutuhkan doa yang kuat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita tidak bisa menggantikannya dengan hal yang lain. Itu minimal terjadi waktu Anda beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu terjadi ketika Anda dalam doa pribadi mencari Allah. Mari kita perhatikan di dalam kitab Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saya ulangi sekali lagi, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau, garis bawahi, berniat untuk mendapatkan pengertian. Daniel adalah seorang tokoh pendoa yang 3 kali dalam sehari mencari wajah Allah. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita yang artinya adalah saat pertama kali Daniel memiliki niat, sama seperti kita memiliki niat dalam hati dan mulai berdoa, sesungguhnya
Tuhan sudah mendengar dan siap memberikan jawaban. Betapa luar biasanya Allah menghargai niat Anda. Waktu Anda datang untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah mendengar dan mempersiapkan jawaban. Permasalahannya adalah jangan paksakan waktu Tuhan. Justru ketika waktu Tuhan mungkin seolah-olah menurut saya dan saudara begitu lama dan terlambat, itu adalah melatih kita untuk bertekun di dalam Dia. Dan ketekunan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan itu akan membuat Anda semakin berkualitas, menumbuhkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Hari ini saudara, kembalilah kepada komitmen untuk beribadah. Kembalilah kepada komitmen untuk berdoa. Miliki waktu yang terbaik bagi Allah. Karena saya percaya kalau hal ini tidak dipermudah, lalu Anda menggantikan dengan pola-pola yang lain. Dengan berpikir berdoa atau tidak berdoa sama saja, berdoa atau tidak berdoa toh saya masih bisa menikmati makan dan minum. Saya ingin berkata Anda adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena satu saat tidak ada kekuatan yang Anda miliki. Waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang berat, Anda akan terpuruk dan hanya menyesali keadaan. Tapi perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Yesus yang selalu berdoa dengan intensitas waktu yang sudah Dia komitmenkan kepada Bapa di sorga. Saya mengimani kalau jemaat punya komitmen untuk berdoa mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak akan terjebak dengan pengalaman yang sama seperti bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Karena dari peristiwa ini yang paling mendasar yang saya lihat adalah mencoba merubah sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk kita kerjakan. Haleluya. Lalu pada bagian yang lain saudara, waktu kita beribadah, saya dan saudara dituntun oleh Allah untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dengan taat. Ketaatan adalah sebuah perintah, bukan permintaan daripada Allah. No. Saya ulangi sekali lagi. Ketaatan adalah sebuah perintah, bukan sebuah permintaan. Butuh respon, butuh komitmen. Ketika Anda mengerjakan, membaca dan merenungkan dan melakukan firman Allah, keuntungannya adalah untuk pribadi Anda. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 20. Ulangan pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini pesan Allah kepada bangsa Israel. Mereka jangan lupa membaca, memperkatakan dan melakukannya. Di seluruh aktivitas ketika mereka tidur, bangun tidur, bekerja, berjalan, firman itu jangan dilupakan. Saya berdoa untuk jemaat GPDI Metro, kalau ini menjadi gaya hidup kita, seberat apapun tantangan, Anda akan diproteksi dengan kebenaran firman. Karena pada hakikatnya firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Jangan dirubah saudara, jangan dipermudah. Dengan berpikir, nanti saja kalau saya punya waktu, saya baru membaca firman. Dari mana Anda akan mendapatkan kekuatan kalau Anda mengganti firman Allah dengan baca-bacaan yang lain? Ilmu pengetahuan it's okay, tapi ilmu pengetahuan tidak akan pernah merubah jiwa seseorang. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah memuaskan jiwa Anda. Dia hanya menyentuh emosi dan pola berpikir seseorang untuk bertindak dengan panduan yang dia pahami. Lebih dari itu, tidak akan pernah membawa Anda kepada keselamatan. Tetapi firman yang adalah Allah sendiri, waktu Anda lemah, Roh Kudus Alkitab katakan akan mengingatkan firman itu sendiri. Dan firman itu akan membawa saudara kepada perubahan yang dahsyat. Dia beroperasi merubah sikap hidup Anda dan mengimani bahwa firman itu akan menjadi jawaban bagi saya dan saudara. Anda minim membaca firman berarti Anda
membuat dirimu tidak bisa kuat menghadapi tekanan hidup, tapi orang yang melakukan firman, waktu dia beribadah sungguh-sungguh, tidak mengganti dengan teori-teori yang lain, saya percaya Anda akan kuat bersama dengan Tuhan. Ini butuh komitmen bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya melihat dalam firman Allah, 1 Yohanes menerjemahkan di sana, bahwa firman Allah itu tidak berat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan firman. Kalau Anda memiliki kasih, dalam bidang apapun Anda akan melakukannya untuk Tuhan. Saya tertarik dengan sebuah tulisan, dalam hal apapun Anda pada prakteknya bukan dalam konsep transaksional. It's okay, itu benar, itu bisa dipahami dan itu bisa dibetulkan. Tapi tulisan itu juga berkata, Anda harus mengerjakan segala sesuatu dengan kasih. Kasih dapat terjadi kalau Anda mengenal pribadi Allah yang adalah kasih. Kasih dapat membawa Anda kepada pengalaman hidup yang luar biasa kalau Anda hidup dan melakukan dan menghidupi firman itu sendiri. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mari saudara, saatnya kita mengasihi Allah dengan melakukan firman-Nya. Jangan ganti konsep ini untuk mempermudah saudara berpikir bahwa itu terlalu berat untuk saya kerjakan. Sekali lagi, tidak ada firman Allah yang terlalu berat untuk kita lakukan, apalagi kalau hidupmu mengasihi akan Tuhan. Ada sebuah keuntungan yang luar biasa jika saudara baca Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Perkatakan, renungkan, dan lakukanlah, maka apa yang kau lakukan dan kerjakan akan menghasilkan untung. Puji Tuhan. Anda hari-hari ini tentunya seperti banyak orang yang lainnya ingin menikmati hasil atau ingin menikmati untung. Sangat manusiawi, karena orang yang bekerja patut untuk makan. Orang yang bekerja patut mendapatkan hasil. Saya bangga dengan jemaat GPDI Metro. Berulang kali saya sampaikan ini. Adalah tipikal jemaat yang suka dan ingin mempunyai pekerjaan yang baik. Tapi saudara tidak bisa menggantikan dan mempermudah untuk mencari Allah dengan cara-cara yang lain. Hari ini 3 topik ini saya sudah berikan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, miliki quality time. Jangan disisakan waktu, tapi sisihkan waktu dengan baik. Kemudian Anda juga ketika berdoa, temukan Allah dalam doa pribadimu. Niat Anda saja sudah Allah hargai. Dan ketika Anda berdoa, mujizat itu pasti nyata. Soal waktu, percayakan Allah, Dia punya waktu yang terbaik. Dan yang terakhir, jangan lupa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Sehingga dalam segala jalan hidupmu, engkau akan beruntung dan berhasil bersama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Dalam iman saya melihat justru dalam pandemi seperti ini, kualitas iman seseorang itu akan terlihat. Apakah Anda semakin cinta Tuhan atau Anda jauh dari hadirat Allah? Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti akan berhasil. Tidak hanya di dalam dunia ini, tapi ada bagian kekekalan, yaitu surga yang Tuhan telah katakan. Itu akan kita dapatkan waktu Dia datang yang kedua kali. Ingat saudara, dunia ini hanya sementara. Kekekalan menanti kita. Jangan dipermudah hal-hal yang rohani dengan cara-cara duniawi, karena hal-hal duniawi hanya sementara, tetapi hal-hal surgawi bersifat kekekalan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat Amin. Yesus, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Bagimu, Yesus. Yesus, ku percaya. Saatnya Tuhan, kami melakukan dan mengerjakan firman-Mu dengan dasar kasih kepada Allah dan hidup takut kepada Tuhan. Jangan kami menggantikan hal-hal yang penting yang Allah sudah minta untuk kami kerjakan, sehingga kami lalai, kami mempermudah
Kami lebih fokus kepada perkara dunia, lupa bahwa Engkaulah yang memiliki dunia ini. Berkati setiap jemaat yang mendengar dan melakukan firman, supaya hidup kami beruntung dan berhasil di dalam Engkau. Berikan kemampuan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sabar dan tekun menanti waktunya Allah. Terima kasih Allahku. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan dengan kasih Kristus. Saudara Theo yang bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan mulai mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Kau berkati juga Bapak Gembala yang telah menyampaikan dengan firman-Mu. Pakai terus secara luar biasa, harapan yang baru selalu menjadi milik bagian untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Sebentar kami akan membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Jika tuluskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah apa yang kami beri dapat menyenangkan hati. Amin. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Korban persembahan dijalankan, kita angkat pujian bagi Tuhan, berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online pagi hari ini, saya ingin sampaikan sesuatu bagi jemaat. Persiapkan diri, karena dalam beberapa minggu ke depan, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah daerah, tentunya mengacu kepada peraturan pemerintah pusat, kita akan kembali mengadakan ibadah yang dibatasi berdasarkan aturan atau protokol yang berlaku. Yang pertama, wajib semua jemaat sebelum beribadah datang dari rumah dalam keadaan sehat. Ketika Anda merasa badan Anda tidak sehat, kemudian Anda flu ringan atau batuk-batuk, jangan Anda pergi ke gereja. Ya. Pastikan Anda memakai masker dari rumah untuk beribadah. Karena selama ibadah dilakukan, semua wajib menggunakan masker. Itu protokol yang harus kita ikuti. Sekali lagi, menggunakan masker itu adalah wajib. Ya. Lalu yang kedua, setelah Anda tiba di gereja, maka Anda juga wajib untuk menyuci tangan. Lalu Anda akan dilayani oleh petugas setelah cuci tangan menggunakan hand sanitizer. 2 kali pengamanan. Kemudian di pintu gereja suhu tubuh Anda akan diperiksa. Di atas 37 maka Anda, maaf saya harus tegas untuk hal ini. Bukan berarti membuat diskriminasi, tapi kita harus tunduk, pemerintah datangnya daripada Tuhan. Maka saudara akan diminta untuk beristirahat, pulang kembali ke rumah Anda jika di atas 37,5, ya. Dan yang terakhir, ini juga kami akan bicarakan untuk sterilisasi di dalam gereja.
karena ruangan ber-AC juga punya potensi untuk hal-hal yang membuat virus itu terpapar. Pro dan kontra, karena ada yang berkata penularan melalui droplet, tetapi juga ada yang berkata ruangan di AC itu berpotensi. Saya sudah berbicara dengan beberapa anak-anak Tuhan, representatif atau mewakili jemaat, tentunya dengan majelis, dan beberapa kompria yang lain. Itu mungkin tidak akan terjadi dan terhindar kalau jemaat disiplin memakai masker. Membantu supaya ibadah ini berjalan dengan baik, kami mempersingkat tanpa mengurangi mutu atau kualitas ibadah, ya, 1 jam. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga sedang berpikir keras untuk menyediakan alat penyemprot yang digunakan oleh jemaat sehingga ketika Anda masuk itu benar-benar steril. Memang tidak nyaman saudara, tapi doakanlah supaya waktu ini bisa dipersingkat. Karena Indonesia, saya mengupdate beberapa akun, itu sudah menemukan obatnya. Kapan itu akan dipasarkan, kita doakan supaya akhir tahun itu sudah terrealisasi dan kita bisa beribadah dengan bebas. Dan yang terakhir, protokol yang harus ditaati kepada jemaat yang berusia di atas 60 dilarang mengikuti ibadah. Ini aturan pemerintah. Dan juga anak-anak sekolah minggu sampai pandemi ini berakhir dilarang untuk beribadah. Anda bisa ikuti ibadah online. Maafkan saya hanya mengikuti apa protokol pemerintah. Tapi kalau Anda memang ingin sekali, saya hanya bisa berkata tanggung jawab Anda terhadap pribadi Anda sendiri, Anda harus perhitungkan dengan baik-baik. Karena orang tua lebih mudah untuk terpapar berkaitan dengan imun dan kesehatan fisik. Saya tidak ada pilihan lain dengan kondisi saya, karena untuk melayani Tuhan saya harus tetap berdiri di atas mimbar untuk pemberitaan Injil. Doakan gembalamu supaya saya sehat-sehat saja, tetap mendampingi jemaat sampai Tuhan memberi waktu yang terbaik untuk kita semua. Jangan patah semangat saudara. Tuhan memberkati Anda, maju terus. Esok engkau melihat kalau engkau taat dan sungguh-sungguh, meja makananmu, pekerjaanmu, di ladang, di bidang apapun, Tuhan membuat menjadi berhasil. Haleluya. Ada berkat tersendiri bagi orang percaya, karena Alkitab berkata, aku bedakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah kepada Dia. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri semua, jangan lupa ibadah online pertengahan minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Dalam pertolongan dan kasih Tuhan, aku percaya umat-Mu diberkati Tuhan secara melimpah. Apapun yang mereka kerjakan berhasil karena mereka cinta dan mengasihi Allah. Dan apapun yang Kau firmankan menjadi ringan kalau kami mengasihi akan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kekasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu ke atas. Ajak anggota keluarga-Mu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah ketika kita mengangkat tangan, tangan Allah terulur untuk siap memberkati kita. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai gerejanya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali.